Shalom, Jemaat GT Bukit Zaitun dan saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Saat ini, kita melakukan ibadah secara online dengan streaming. Berikut adalah jadwal ibadah yang dapat kita ikuti. Kelompok kecil atau PS dan doa pagi masih tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau ke kantor Gereja Bukit Zaitun di nomor 031 531 2222. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera pada layar atau melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami mengimbau saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tetaplah menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tali Benang Kirmisi. Ini adalah bagian dari kisah di mana bangsa Israel akan masuk ke dalam negeri perjanjian, yaitu satu negeri yang dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana saat ini Musa sudah dipanggil oleh Tuhan dan kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel masuk mewarisi negeri Kanaan dipimpin oleh Yosua, dan Yosua mempersiapkan umat Tuhan untuk masuk ke dalam negeri perjanjian. Dan saat ini mereka sedang berkemah di Abel Sitim di tepi sungai Yordan, dan Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk pergi menyelidiki ke negeri Yeriko untuk melihat dan mencari tahu tentang kekuatan mereka, tentang bagaimana keadaan mereka di sana, dan informasi itu dibutuhkan untuk mereka mempersiapkan untuk menghadapi Yeriko. Dan di sini kita bisa melihat di dalam slide ini gambar bagaimana peta ini menunjukkan perjalanan 2 pengintai ini yang diutus oleh Yosua untuk mereka pergi ke negeri Yeriko. Mereka harus melintasi sungai Yordan, ya, di sana yang ditunjukkan dengan garis warna merah itu adalah perjalanan 2 pengintai ini. Yang di sebelah kanan kita bisa melihat di mana di situ adalah posisi Abel Sitim, di mana bangsa Israel sedang berkemah di sana, dan kemudian yang ada di sebelah kiri itu adalah posisi Yeriko, di mana mereka harus pergi untuk mengintai di sana. Dan 2 pengintai ini pergi. Kemudian mereka sampai di Yeriko. Kita bisa melihat ini ada kira-kira ya gambar dari negeri Yeriko itu, atau kota Yeriko itu seperti ini. Jadi satu kota dengan kubu, ya, satu tembok yang menjulang tinggi mengelilingi kota ini, dan itu adalah satu pertahanan yang begitu kuat untuk
menghadapi serangan dari musuh-musuh mereka. Dan kedua, pengintai ini masuk ke kota Yeriko dan Alkitab mencatat bahwa mereka ke tempat penginapan yang dikelola oleh seorang perempuan yang bernama Rahab. Dan perempuan ini akhirnya menolong mereka untuk mereka terhindar dari orang-orang yang dari kerajaan Yeriko ini yang hendak menangkap mereka, karena mereka disembunyikan oleh Rahab ini di atas sotoh rumah dari penginapan yang dikelola oleh Rahab. Kemudian Rahab memberitahu bahwa dua pengintai itu memang tadinya ada di sini, tetapi mereka sudah pergi sebelum pintu gerbang ditutup, dan Rahab menyuruh mereka untuk segera mengejar, dan prajurit-prajurit atau suruhan dari raja ini mereka segera pergi seperti apa yang diinformasikan oleh Rahab, dan mereka mengejar. Kemudian ketika melewati pintu gerbang, mereka menyuruh petugas untuk menutup pintu gerbang supaya kedua pengintai ini tidak bisa lolos, dan mereka pergi keluar mencari, menyelidiki, menelusuri jalan-jalan untuk tempat-tempat di mana mungkin orang atau dua pengintai dari Israel ini bersembunyi. Dan ternyata mereka tidak bisa menemukan karena memang dua pengintai ini sedang disembunyikan oleh Rahab di atas sotoh rumahnya. Dan kita tahu akhirnya terjadi kesepakatan dan Rahab menolong mereka untuk mereka bisa lolos. Mereka akhirnya dikeluarkan dari negeri Yeriko ini melalui jendela. Mereka turun dengan tali, dan itulah tali benang Kirmisi, di mana kisah ini ada di balik dari tali benang Kirmisi itu. Akhirnya mereka bisa lolos dan mereka bisa kembali ke Yosua dan menceritakan semua apa yang mereka dengar dari misi mereka untuk menyelidiki Yeriko ini. Dan kita tahu akhirnya kota Yeriko bisa dikalahkan. Mereka mengelilingi itu dengan perintah dari Tuhan, mereka taat, dan akhirnya tembok Yeriko yang begitu kokoh itu runtuh. Ini tembok bukan dari dinding bambu, tetapi dari batu, dan itu kokoh sekali karena kita nanti akan lihat sama-sama bagaimana Rahab itu rumahnya ada di sana. Jadi ini tembok itu tebal, tembok ini kokoh, dan luar biasa. Akhirnya semuanya yang ada di Yeriko itu dibinasakan kecuali Rahab dengan ayahnya, ibunya, saudara laki-lakinya, dan saudara perempuan, dan semua orang yang ada bersama dengan mereka di dalam rumah itu yang diselamatkan. Dan kita hari ini akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mutiara-mutiara yang Tuhan taruh di dalamnya untuk kita sama-sama gali, untuk kita sama-sama lihat, untuk kita sama-sama temukan betapa kebenaran-kebenaran ini akan memberkati kita. Dan sungguh-sungguh Tuhan rindu untuk kita bisa mengalami janji-janjinya, berkat-berkatnya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama lihat, sama-sama belajar kisah di balik tali benang Kirmisi ini. Bagaimana iman itu membawa atau mengubahkan kehidupan seseorang, bahkan kehidupan umat Tuhan. Baik, kita akan sama-sama lihat di ayat yang pertama dari
Yosua pasalnya yang kedua di ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Yosua pasalnya yang kedua di ayatnya yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Terjemahan lain mengatakan mereka menginap, ya, untuk bermalam di situ. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ada banyak kebenaran di sini, dan kita lihat yang pertama dikatakan Yosua itu dengan diam-diam. Jadi kali ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Musa ketika mengutus 12 pengintai. Di zaman itu, waktu itu salah satunya dari 12 pengintai itu adalah Yosua. Dan belajar dari hal yang lalu, Yosua dengan pimpinan Tuhan, dia hanya mengutus dengan diam-diam. Kita perlu mengerti bahwa ada banyak kali kita harus perhatikan ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, baik itu dalam pelayanan atau di dalam kita pekerjaan di dalam rumah tangga. Seringkali Tuhan ingin kita lakukan itu dengan senyap. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dengan adanya sosial media, seringkali umat Tuhan terjebak untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak lagi dengan senyap, tetapi semua harus dengan sosial media. Semua harus ada masuk di dalam sosial media. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar ada hal-hal atau bagian-bagian yang Tuhan ingin kita lakukan, kita kerjakan itu dengan senyap. Tidak harus dipublikasikan, tidak harus khalayak ramai atau orang banyak tahu. Dan biarlah kita kerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Dan itu akan menghasilkan atau menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan lewat ukuran kita mengukur itu berhasil atau itu sukses. Tetapi ukuran sukses adalah di mana itu kita kerjakan tepat persis seperti apa yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang menjadi keinginan hati kita. Kemudian ayat ini juga mengatakan bagaimana Yosua hanya mengutus 2 orang pengintai saja. Berbeda dengan ketika zaman Yosua ikut serta menjadi pengintai pada hari di mana Musa mengutus mereka. Karena Yosua tentu belajar lewat peristiwa yang lalu bagaimana ada 10 orang dari pengintai itu justru mengabarkan kabar busuk kepada bangsa Israel sehingga mereka menjadi tawar hati, sehingga mereka menjadi takut, mereka menjadi gusar, bahkan mereka jadi bersungut-sungut dan berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu membuat mereka akhirnya dibinasakan, tidak bisa masuk ke dalam negeri perjanjian. Dan Tuhan mengatakan hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke dalam negeri perjanjian. Dan itu benar terjadi, saudara. Ya, mereka semua mayat-mayatnya bergelimpangan di padang belantara itu, dan mereka tidak bisa masuk ke negeri perjanjian. Dan hanya Kaleb dan Yosua beserta dengan keturunan-keturunan mereka yang lahir di dalam perjalanan ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan itu sebabnya karena waktu itu hanya Kaleb dan Yosua, 2 orang saja yang memberitakan tentang kebenaran yang dari Tuhan, maka kali ini Yosua juga mengutus 2 orang saja. Dan rupanya kalau kita melihat
dari kebenaran firman Tuhan yang nanti kita akan baca lebih lagi. Kita akan lihat sama-sama bagaimana dua orang ini bukan hanya sekedar mereka ahli di dalam strategi perang atau ahli di dalam ilmu spionase atau sebagai pengintai, tetapi mereka ini terlebih adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang kuat di dalam rohani, orang-orang yang mengerti peka akan pimpinan Tuhan dan berjalan di dalam pimpinan Tuhan dengan begitu taat sehingga misi mereka berhasil dan rencana Tuhan untuk membawa umat Tuhan masuk ke negeri perjanjian itu digenapkan. Dan kita melihat bagaimana dua orang ini ketika mereka mengamat-amati negeri yang akan diserang, itu akan diduduki, itu adalah Yeriko. Mengapa harus Yeriko? Tidak ada instruksi atau perintah dari Tuhan harus Yeriko. Tidak. Tetapi kalau kita lihat secara geografis, begitu mereka menyeberangi sungai Yordan, maka kota pertama yang tampak begitu jelas karena Yeriko ini adalah kota yang berkubu, yaitu kota yang dikelilingi oleh tembok batu yang begitu tinggi dan itu mencolok sekali. Maka inilah yang menjadi sasaran atau tujuan mereka, karena ini adalah kota pertama yang kelihatan tampak dengan jelas. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti bahwa hal ini bukannya satu kebetulan, tetapi mereka ke sana itu bukan cuma sekedar karena kebetulan tempatnya atau secara geografis seperti itu. Tetapi kalau kita melihat lebih detail, ternyata bahwa ini adalah pimpinan Tuhan. Mereka atau manusia hanya bisa melihat kota yang begitu besar, maksudnya temboknya begitu tinggi, dan itulah Yeriko. Mereka cuma bisa melihat sebatas itu, atau dua pengintai itu atau Yosua juga bisa melihat sebatas itu. Tetapi mata Tuhan melihat jauh ke dalam kota atau negeri Yeriko, sampai kepada sudut kota itu yang paling ujung. Dan Tuhan menemukan seorang perempuan yang bernama Rahab. Tuhan bisa melihat itu. Manusia tidak bisa melihat. Kenapa saudara? Kita nanti akan lihat lebih dalam betapa di tengah-tengah negeri yang menyembah berhala, negeri yang dikatakan karena kedurjanaan mereka, terjemahan lama mengatakan karena kejahatan mereka, maka mereka itu harus dibinasakan dan diusir dari negeri mereka, dan akhirnya itu diberikan kepada umat Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan menemukan satu pribadi, seorang perempuan. Bahkan Alkitab mencatat dengan begitu jelas, seorang perempuan sundal, tetapi memiliki satu hati yang begitu rindu untuk bisa menyembah Allah yang benar, untuk bisa menjadi bagian dari umat Tuhan, satu umat yang menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, bukan seperti dewa-dewa mereka, bukan seperti berhala-berhala yang selama ini disembah oleh mereka, tetapi dia bisa menemukan Allah yang hidup dan hatinya begitu jatuh hati, hatinya begitu merindukan untuk mendapatkan, untuk menjadi bagian dari Allah yang hidup, yaitu Allahnya Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menemukan itu. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 di bagian A. Kita akan lihat dikatakan 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan
menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudaraku, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kuasa-Nya. Hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang merasa tidak ada orang peduli. Merasa kenapa hidupku ini kok rasanya cuman sengsara aja. Dan rasanya siapa yang mau peduli dengan hidupku. Mungkin saudara merasa aku ini cuman hidup di satu gang yang sempit. Di ujung lagi begitu. Siapa yang mau peduli dengan aku? Firman Tuhan mengatakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dan siap untuk melimpahkan pertolongannya, untuk melimpahkan atau mencurahkan kuasa berkat-Nya, mencurahkan kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan. Hari ini, kalau ada di antara saudara mungkin yang merasa sedang dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit, di dalam masalah yang rasanya begitu berat, dan tiada henti. Satu persoalan belum selesai, muncul persoalan yang lain. Dan siapa yang mau peduli dan mau menolong? Hari ini bukan satu kebetulan. Firman Tuhan jelaskan, mata Tuhan sedang berkeliling. Dan Tuhan akan ketemukan saudara. Kalau saudara mau bersungguh hati mencari Tuhan. Sekali lagi, bersungguh hati untuk cari Tuhan. Seperti Rahab. Di tengah-tengah bangsa yang akan ditumpas. Tetapi di situ Tuhan menemukan satu perempuan. Sekalipun dia berprofesi sebagai perempuan Sunda. Tetapi punya satu hati yang begitu rindu akan Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan temukan. Bapak Ibu saudara, biarlah hari ini atau saat ini Tuhan temukan Bapak Ibu saudara. Untuk Tuhan limpahkan apa yang menjadi persoalan. Apa yang mungkin menjadi selama ini sakit penyakit. Yang mungkin saudara pikir nggak mungkin bisa disembuhkan. Tuhan akan temukan saudara. Dan Dia akan limpahkan kuasanya, kesembuhannya. Dan alami saat ini kuasa kesembuhan yang dari Tuhan. Kelepasan, pertolongannya. Dan Tuhan akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin saudara pikir tidak mungkin untuk diselesaikan. Dan biarlah saudara akan alami itu. Ada amin saudaraku? Ya, puji Tuhan. Kita lihat berikutnya. Di ayat yang keempat dari Yosua pasal yang kedua. Di sini diceritakan bagaimana ketika pengintai itu masuk. Rupanya selain bangsa Israel mengirim pengintai, mereka dari negeri Yeriko, mereka juga punya agen-agen rahasia atau juga pengintai-pengintai. Di mana mereka memperhatikan ketika ada orang-orang yang datang ke penginapan, ada orang-orang yang datang ke tempat-tempat umum seperti di pasar atau tempat-tempat perdagangan. Dan mereka ternyata juga mendapati bahwa ada 2 orang asing sedang datang. Dan mereka mencurigai ini kemungkinan dari negeri Israel atau bangsa Israel. Ya tentu mereka bisa tahu dari logatnya, dari wajah, dari ras yang tentu berbeda kelihatan sekali. Dan itu mereka laporkan kepada raja mereka. Dan kemudian raja mengutus utusan untuk segera kirim ke tempat di mana mereka menginap. Dan itulah rumah Rahab atau penginapan yang Rahab kelola. Dan untuk menangkap kedua pengintai dari Israel ini. Dan di ayat yang keempat dari Yosua pasal yang kedua ini dikatakan, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan 2 orang itu. Kemudian Rahab ini berkata kepada utusan-utusan raja Yeriko itu, berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ya, di sini Rahab berbohong, saudara ya. Kemudian di ayat yang kelima,
Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, kata Rahab ya. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Kembali Rahab berbohong di sini. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Bapak Ibu Saudara, kita perlu perhatikan bahwa betul Rahab memang berbohong. Tetapi ayat-ayat ini ditulis bukan untuk kita mengizinkan diri kita atau kita beralasan untuk kalau gitu kita boleh berbohong atau berdusta. No, tidak, saudara ya. Jadi ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk kita boleh berbohong. Kebenaran firman Tuhan baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru jelas mengajarkan kepada kita untuk kita sebagai umat ketebusan Kristus, kita tidak boleh berbohong. Kita harus hidup di dalam kebenaran, di dalam kejujuran. Dan kita perlu mengerti kenapa Tuhan tidak menyalahkan Rahab di dalam hal ini. Ya, karena kita perlu mengerti. Yang pertama, Rahab adalah perempuan dari bangsa kafir. Dia tidak pernah belajar kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah dididik. Dia tidak pernah tahu akan kebenaran ini. Dia belum mengenal yang namanya Taurat. Bangsa Israel sudah mengenal, tapi Rahab dari negeri Kanaan, dari Yeriko, dia tidak tahu tentang kebenaran ini. Dan kita mengerti di dalam wasiat lama ada begitu banyak perkecualian-perkecualian yang masih Tuhan berikan izin atau Tuhan berikan pengampunan begitu, atau Tuhan tidak hitung karena ya di dalam keadilan Tuhan, Tuhan mengerti bahwa mereka belum faham atau mereka belum diajar, mereka belum dididik tentang atau mereka belum tahu tentang yang namanya harus berkata jujur dan tidak boleh bohong. Ya, jadi sekali lagi ayat-ayat ini bukan dimaksudkan untuk memperbolehkan atau menjadikan kita memiliki alasan untuk berbohong. Tidak. Baik, kita lihat berikutnya, bagaimana Rahab ini menyembunyikan kedua pengintai itu. Dikatakan di ayat yang ke-6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Ketika kita membaca ayat ini, sepertinya ayat ini itu biasa saja, saudaraku. Cuma satu informasi di mana ya sudah Rahab suruh mereka bersembunyi dan diberitahu sembunyinya jangan di belakang lemari atau di bawah ranjang, tetapi naik ke atas sotoh rumah, dan Rahab membantu dengan menimbun atau menutupi mereka dengan batang rami yang ditebarkan. Terjemahan baru mengatakan ditebarkan. Seolah-olah kalau kita lihat ini bahwa itu acak-acakan gitu, saudaraku, cuma disebar-tebarkan begitu saja. Tetapi sebetulnya kalau kita baca di dalam English Bible itu dikatakan lay in order. Jadi itu ditaruh dengan teratur, saudaraku, in order. Ya, jadi rapi, tertata begitu. Ya, terjemahan lama mungkin mengatakan ditata begitu. Dan kita akan lihat ada banyak kebenaran di sini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kembali menjelaskan betapa Alkitab itu begitu jelas mengatakan Rahab itu perempuan sundal. Kalau mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara sempat membaca di komentari atau di beberapa artikel, ada para ahli itu mencoba untuk menghaluskan begitu ya, karena kedengaran tidak enak begitu secara hati nurani kita bahwa seorang perempuan sundal kemudian menjadi begitu ya di dalam Tuhan, kemudian masuk dicatat di dalam pahlawan-pahlawan iman begitu. Rasanya kok nggak enak. Kemudian mencoba untuk mungkin kata arti nama Rahab atau istilah
perempuan sundal ini bahasa aslinya mulai mungkin mereka mengotak-atik begitu, dan mereka mendapati oh ternyata akar kata atau arti lain dari perempuan sundal ini ya. English Bible menerjemahkan harlot atau perempuan ya, itu diistilahkan apa, perempuan ya sundal ya, terjemahannya begitu ya. Jadi persis sama begitu, tetapi mereka mencoba mencari tahu dengan bahasa aslinya, dan akhirnya mereka oh ya ini bahasa aslinya tuh nggak jelas dan banyak artinya. Salah satu artinya ternyata mereka bilang adalah innkeeper, yaitu pengelola rumah penginapan. Jadi bukan perempuan sundal, ini adalah pengelola penginapan. Saya yakin tidak ya Bapak Ibu Saudara, karena seluruh terjemahan saya lihat di dalam English Bible itu mengatakan harlot ya, itu perempuan sundal. Dan sampai di dalam wasiat baru juga memakai istilah itu ya. Ini kita perlu mengerti bahwa kenapa Alkitab mencatat seperti ini, karena ya memang faktanya seperti itu, dan kita tidak perlu merasa seperti apa, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, itulah kehidupan Rahab yang dulu ya, sama seperti Rasul Paulus. Alkitab mencatat siapa itu Rasul Paulus dulunya. Dia adalah penganiaya jemaat. Dan betul seperti itu. Dan Alkitab mencatat Paulus si penganiaya jemaat. Ya, tidak apa-apa saudaraku. Itulah hidupnya yang lama. Tetapi setelah bertemu dengan Kristus, setelah masuk di dalam Kristus, lahir baru, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemberita Injil, menjadi seorang rasul. Sama seperti Rahab. Rahab dulunya adalah seorang perempuan sundal, tetapi setelah kenal Tuhan, hidupnya diubahkan dan menjadi begitu indah. Sampai level seperti apa keindahan hidup Rahab, kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi hari ini. Kembali ke ayat yang ke-6. Di sini kita melihat bahwa Rahab menyembunyikan mereka di sana. Dan kita kadang-kadang ketika membaca ayat ini, mereka ditimbun di bawah batang rami yang ditebarkan seolah-olah dua pengintai ini bersembunyi dengan ditutupi, ditebari oleh jerami begitu saudaraku ya. Ini bukan jerami, tetapi sekali lagi kalau saudara perhatikan ini adalah rami. English Bible memakai istilah yang sama di semua terjemahan, saya sudah cek, stacks of flax. Apa itu flax? Itulah rami, satu tanaman yang menjadi bahan untuk membuat linen. Bapak Ibu saudara ingat ya, ketika kita belajar mungkin beberapa tahun yang lalu itu Bapak Gembala menjelaskan tentang pakaian imam, itu bahannya dari rami ya, kain rami. Dan inilah bahannya itu, rami. Dari batang rami seratnya diambil dan kemudian menjadi kain. Nah, dari penjelasan ini, kalau ini ada gambar yang ingin saya tunjukkan, bagaimana di sebelah kiri kita bisa melihat Rahab itu membantu untuk menyembunyikan kedua pengintai ini dan ditutup dengan tumpukan rami. Ya, di sebelah kanan kita bisa melihat itu contoh dari batang tanaman ini, rami ya, dengan bunganya yang warnanya agak sedikit ungu kebiruan biru begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini rami yang menjadi bahan dari. Nah, lewat ini rupanya Rahab ini ada banyak pekerjaan yang dia geluti begitu. Dia bukan hanya ya tentu perempuan sundal, kita sudah tahu itu, kita tadi sudah baca, dan juga dia ya tentu karena dia punya penginapan, dia pasti innkeeper, dia adalah seorang yang mengelola rumah penginapan, iya. Tetapi kalau kita melihat ini, kenapa di atas sotoh? Apa itu sotoh? Sotoh adalah atap rumah yang datar ya, dan terbuat dari
batu. Jadi bukan atap yang terbuat dari bambu, tidak, atau dari bahan kayu, tidak, tetapi atap mendatar begitu. Seperti kebanyakan rumah di Israel begitu ya, pada zaman-zaman itu juga di negeri Yeriko rumahnya atapnya datar dan itu terbuat dari batu, dan itu mereka menjemur rami itu di sana. Setelah kering mungkin nanti bisa diambil seratnya begitu, diolah untuk menjadi bahan linen salah satunya dan juga bahan-bahan yang lain. Dan ini rupanya Rahab juga bekerja atau memiliki pekerjaan seperti ini, dan mungkin dia sebagai supplier begitu saudara, untuk orang-orang yang memproduksi kain linen atau hal-hal yang lain yang membutuhkan serat dari bahan rami ini. Dan ini kita perlu pahami bahwa Rahab itu bukan hanya sekedar perempuan yang bekerja sebagai perempuan sundal begitu satu-satunya, tapi rupanya dia adalah orang yang cukup multitasking, ya. Ada banyak hal yang dia kerjakan begitu, cukup rajin rupanya ya. Dan kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini ketika kita membaca bahwa Rahab menyembunyikan, cuman sekedar menyembunyikan itu. Tapi kita perlu tahu di balik semua ini, ketika Rahab mengambil keputusan untuk menyembunyikan itu bukan satu keputusan yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengerti bahwa Rahab itu adalah cuman seorang perempuan dan profesinya cuman seperti itu ya, sebagai perempuan sundal. Dia bukan satu orang yang dengan latar belakang pendidikan yang mungkin begitu tinggi dengan segala macam pengetahuan atau keahlian di dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik segala macam, tidak, tetapi dia cuma seorang perempuan yang mungkin ya sederhana saja begitu hidupnya. Tetapi kita lihat Rahab harus mengambil satu keputusan, apakah dia akan pro atau memihak kepada raja negeri Yeriko, atau dia akan memihak kepada bangsa Israel. Bukan satu keputusan yang gampang. Kita akan belajar di sini bagaimana Rahab akhirnya mengambil keputusan untuk dia memihak kepada umat Tuhan atau bangsa Israel, dan dia harus salah satunya dengan berdusta ya, karena dia belum mengenal kebenaran, dan satu-satunya cara yang dia lakukan adalah dengan menyembunyikan itu. Ini adalah satu tindakan iman, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin melihat ini cuma sekedar biasa saja. Kenapa? Ini adalah satu tindakan iman. Ini adalah satu tindakan yang beresiko buat Rahab. Karena kalau dia menyembunyikan ini, ketahuan, resikonya pasti dia akan dihukum mati karena berkhianat kepada negerinya. Bapak Ibu Saudara, ketika utusan dari raja itu disuruh menyelidik ke rumah Rahab, dan Rahab memberitahu bahwa dua pengintai itu sudah pergi dari penginapannya, apakah mereka begitu saja percaya? Tentu tidak. Saya yakin ketika diberitahu oleh Rahab, mereka pasti akan masuk untuk menyelidiki apakah betul yang dikatakan oleh Rahab. Dan saya percaya juga oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, dua pengintai ini tidak diketemukan. Ya, itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua, kalau Rahab memihak kepada Israel, tentu di dalam pikiran Rahab itu pasti berkecamuk. Apakah kira-kira nanti bangsa Israel ini atau dua pengintai ini tidak berkhianat kepada dia? Resiko itu pasti ada. Dia pasti pikir, gimana ya? Tetapi jauh di dalam hatinya, iman itu timbul. Ya, bagaimana ketika Rahab merindukan tentang Allah yang hidup itu. Dia ingin menjadi bagian dari itu. Dia mau mengambil resiko. Dia mau bayar harganya. Dia mau mengambil satu tindakan iman. Kenapa saya katakan ini satu tindakan iman yang besar? Karena inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, di ayat yang ke-31 dikatakan,
Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu. Sekali lagi diulang saudaraku ya di dalam wasiat baru. Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Lihat saudaraku. Kenapa dikatakan Rahab ini tidak binasa? Karena dengan iman, by faith, Rahab ini menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dia menyembunyikan pengintai-pengintai. Dia menerima di dalam penginapannya, menyembunyikan supaya tidak ditangkap oleh Raja Yeriko. Dan Rahab masuk di dalam nama-nama atau daftar dari pahlawan iman yang dicatat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Saudara, kalau kita lihat di sini di Ibrani 11, bahkan nama Yosua pun tidak muncul, saudaraku. Ya, kalau toh nama Daud muncul, tapi tidak ada penjelasan yang detail. Rahab muncul namanya, disertai dengan penjelasan bagaimana Rahab itu telah menyambut pengintai itu. Dan tindakan Rahab ini, saudaraku, itu disejajarkan dengan apa yang dikerjakan oleh Abraham sehingga dia itu disebut sebagai sahabat Allah dan dia menjadi bapak dari orang percaya. Itu dilaporkan oleh Yakobus di pasal yang kedua, di ayat yang ke-23 dan 25 kita akan lihat sama-sama. Begini firman Tuhan, Yakobus 2 ayat yang 23. Di bagian A, bagian pertama saya akan bacakan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang ke-25 dari Yakobus 2. Demikian firman Tuhan. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Bapak Ibu saudara lihat, ini dicatat sampai 2 kali di dalam wasiat baru. Di dalam perjanjian baru, Rahab perbuatannya itu dicatat sampai 2 kali. Ini merupakan satu penekanan bahwa apa yang Rahab kerjakan itu bukan satu hal yang sederhana atau biasa-biasa saja. Tetapi ini yang sesuatu yang wow. Sesuatu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan itu seperti apa yang Abraham buat. Demikian juga Rahab berbuat. Levelnya itu sama, saudaraku. Satu langkah iman, satu tindakan iman yang sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Bukan hal sepele. Ayat itu cuma mengatakan Rahab menyembunyikan. Kalau kita baca ayat itu sepertinya seolah-olah biasa saja. Tetapi itu di hadapan Tuhan adalah satu langkah iman. Satu giant step, satu langkah besar yang mengubah hidup Rahab. Dari sekedar seorang perempuan biasa, bahkan seorang pelacur, seorang perempuan sundal menjadi hero atau heroin, ya, pahlawan iman di dalam kerajaan surga. Betapa luar biasanya, saudara, ya. Betapa mulianya satu hidup yang diubahkan jadi seperti itu karena ada satu langkah iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Rahab setelah utusan-utusan dari raja itu pergi atau mengejar 2 pengintai itu dengan informasi yang diberikan oleh Rahab, kemudian Rahab naik ke atas untuk menemui 2 pengintai itu, dikatakan dalam ayat yang ke-8 dari Yosua pasal yang kedua. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Ayat yang 9
dikatakan, dan berkatalah kepada orang-orang itu. Jadi Rahab ngomong ya, berbicara kepada kedua pengintai itu. Ini yang dikatakan Rahab. Aku tahu, I know, katanya Rahab begitu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Perhatikan saudara ya, aku tahu, kata Rahab seperti itu. Ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kami, maksudnya seluruh negeri Yeriko itu, sebab kami mendengar. Jadi seluruh negeri Yeriko sudah mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ini sama seperti yang dicatat di dalam Bilangan 21. Kemudian di ayat yang 11 dikatakan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bapak Ibu saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, betapa Rahab itu menunjukkan hatinya. Ini kesimpulan dari Rahab, saudaraku. Kalimat yang terakhir itu ya. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bawah bumi. Ini bukan kesimpulan dari orang-orang penduduk negeri Yeriko, tidak. Tetapi ini adalah kesimpulan dari Rahab. Kenapa? Saya bisa tunjukkan seperti ini Bapak Ibu saudara. Kalau saya rangkum begitu ya dari ayat yang ke-9, 10 dan 11, kita akan perhatikan seperti ini. Di ayat yang ke-11 dan 10 itu dikatakan ketika kami, sebab kami, ya, ketika kami mendengar itu, sebab kami mendengar, kami, bukan aku. Jadi semua penduduk atau semua orang dari negeri Yeriko itu mendengar, mereka mendengar bagaimana ada satu bangsa yang keluar dengan dahsyat dari negeri Mesir. Itu laut bisa terbelah dengan segala kedahsyatannya. Mereka mengalahkan raja-raja yang tadi dia sebutkan itu. Tetapi berbeda dengan Rahab. Rahab bukan cuma mendengar, tetapi dikatakan di sini hanya satu orang saja, yaitu Rahab, yang berkata, aku tahu bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi. Jadi Rahab itu bukan cuma dengar, tapi dia jadi percaya, imannya timbul bahwa Tuhan itu Allah yang benar. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Bapak Ibu saudara, kita melihat inilah kenapa Rahab bisa mengambil tindakan itu. Karena muncul iman di dalam hatinya. Bagaimana Rahab bukan cuma mendengar, tapi jadi percaya sungguh-sungguh. Dan dia ingin, dia rindu untuk memiliki, untuk menyembah, untuk menjadi bagian dari umat Allah yang bisa menyembah Allah yang benar. Bukan lagi menyembah berhala-berhalanya. Saudara, hari ini bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Apakah kita hanya sekedar biasa mendengar firman Tuhan? Kita cuma dengar, tapi kita tidak pernah meresponi dengan mengaminkan, iya, ini adalah kebenaran firman dan aku mau untuk ambil bagian, aku mau untuk menggenapkan kebenaran ini, aku mau untuk ambil janji-janji firman Tuhan ini untuk genap terjadi di dalam hidupku. Rahab bisa menangkap itu, Bapak Ibu saudara. Bagaimana dengan kita? Malam hari ini biarlah kita kembali diingatkan untuk kita bukan menjadi sekedar rutinitas terbiasa dengar firman Tuhan pagi, sore, setiap minggu atau setiap hari. Bahkan kita hari-hari ini bisa mendapat begitu banyak dari sosial media kebenaran-kebenaran firman Tuhan atau khotbah-khotbah. Tetapi lebih dari itu,
lewat saat teduh, lewat setiap kebaktian yang kita diberi kesempatan oleh Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diberitakan dari atas mimbar. Biarlah kita boleh seperti Rahab, bisa tangkap kebenaran itu, dan itu jadi rema dalam hati kita, dan kita boleh sungguh-sungguh mengambil langkah iman untuk mengalami janji-janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Mau Bapak Ibu Saudara? Ya, puji Tuhan. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh boleh tangkap kebenaran ini. Dan di ayat yang ke-12, Rahab mengatakan kepada kedua pengintai itu, "Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya." Ayat yang ke-13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Rahab ya dengan satu pengertian yang sederhana mestinya, tapi dia bisa memahami bagaimana keselamatan itu bukan cuma untuk dia, tapi dia mau ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang bersama dengan mereka itu juga bisa diselamatkan, bukan cuma dia sendiri. Rahab bukan orang yang egois, cuma mementingkan dirinya. Dia bisa peduli dengan isi panci keluarganya, ya, dengan orang-orang yang di sekitarnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini mungkin kita sudah rasa-rasanya begitu jauh dengan penginjilan. Biarlah malam hari ini kita diingatkan betapa Tuhan rindu untuk kita juga memperhatikan, ya terutama mulai dari isi panci. Maksudnya adalah orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarga kita, kita juga mesti bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Untuk mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Juga kemudian orang-orang di sekitar kita, baik itu di lingkungan tempat tinggal kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita kuliah, di tempat kita sekolah, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, biarlah ini sungguh-sungguh mendorong kita untuk kita mulai juga bergerak, terbeban, memiliki satu hati untuk beritakan Injil keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita, seperti yang Rahab juga lakukan. Kemudian di ayat yang ke-15 dikatakan, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Lewat ayat ini kita mengerti bahwa disitulah Rahab tinggal, ya, rumahnya itu di tembok. Tetapi di tembok atau di dalam tembok atau di atas tembok. Terjemahan lama mengatakan di atas dewala. Artinya di atas tembok. Ya, English Bible saya lihat hampir semua, ya memang tidak semua, tapi hampir semua dikatakan on atau upon. Jadi di atas, ya. Apakah Rahab itu melubangi temboknya, kemudian dia juga ada rumah di dalam tembok, kemudian ditembus naik ke atas, atau dia cuma menempel di tembok, kemudian dia buat tangga untuk bisa naik, kemudian bangun rumah di atasnya? Iya, tidak ada penjelasan yang lebih detail dari itu, tetapi yang jelas dikatakan di atas tembok. Itu sebabnya ketika dia ingin meloloskan dua pengintai ini harus dengan tali, dan itu lewat jendela. Jadi jendela rumah atau penginapan dari Rahab ini bisa melihat ke arah luar dari tembok Yeriko ini. Ya, dari situ dia keluarkan dengan tali melalui jendela. Dan kita lihat di ayat berikutnya, ini ada gambar, saudaraku ya, kira-kira seperti ini yang menunjukkan bahwa rumah Rahab. Dari gambar ini kita, ya ini cuma ilustrasi ya Bapak Ibu Saudara ya, kita tidak tahu persis karena hari-hari itu kan nggak ada foto, nggak ada pelukis yang menggambar, jadi kira-kira seperti ini. Jadi dengan tali mereka diturunkan dan
rumah Rahab itu ada di atas dari tembok itu ya, dari jendela mereka dikeluarkan, dua pengintai itu. Kemudian di ayat 18 dari Yosua pasalnya yang kedua dikatakan, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Ayat 19, setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Ya, lewat ayat-ayat ini kita mengerti bahwa inilah tali benang kirmisi ini. Apa itu kirmisi? Sesuatu yang berwarna merah, ya. Jadi dua pengintai ini diturunkan memakai tali dari benang kirmisi, yaitu satu tali dari benang yang berwarna merah gitu. Dan pengintai ini mengatakan, kalau kamu atau Rahab itu mengikat ya tali ini yang dipakai mereka untuk turun itu ke jendela di mana mereka turun melalui sana, itu akan menjadi tanda yang akan menjadi jaminan bahwa semua orang yang ada di dalam rumah ini akan diselamatkan. Tapi kalau mereka keluar dari rumah, itu resiko ditanggung sendiri. Nah, kita melihat kirmisi, yaitu yang berwarna merah. Ini satu tanda yang bukan kebetulan, tetapi ini adalah bahasa nubuatan yang seperti terjadi ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, di mana Tuhan menyuruh mereka untuk membuat korban dari anak domba yang tidak bercacat celah, dan darahnya itu dioleskan ya di dua tiang pintu dan di ambang atas dari pintu itu, untuk menjadi satu tanda ketika malaikat Tuhan itu melalui di situ, anak sulung itu tidak dibinasakan. Dan ini juga tanda kirmisi merah ini menjadi satu tanda untuk mereka mendapatkan jaminan akan keselamatan. Ini adalah sekali lagi bahasa nubuatan, adalah gambar dari korban Kristus, di mana darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu menjadi tebusan, menjadi keselamatan bagi setiap orang yang ada di dalamnya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, warna merah di sini jangan diterjemahkan di arti yang lain. Lalu, untuk selamat kita pakai warna merah, pakai baju merah, atau rumah atau pintu dicat merah. Memakai baju warna merah tidak berdosa, mengecat pintu rumah saudara dengan warna merah tidak berdosa, tetapi ya itu selera, saudara. Tidak semua orang mungkin mau. Tetapi satu yang kita perlu catat baik-baik, bahwa yang menyelamatkan bukan karena memakai warna merah. Yang menyelamatkan adalah di dalam Yesus Kristus. Hanya darah Yesus yang sanggup menghapus dosa manusia. Dan itu yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan manusia. Jadi bukan karena warna merahnya. Itu adalah lambang atau sekedar bahasa nubuatan yang akan menggambarkan tentang korban Kristus, di mana darahnya tercurah, yaitu merah dari darah Kristus. Baik, inilah tali benang kirmisi, dan kita melihat ini menjadi satu tanda bagi Rahab yang harus dia pegang atau dia lakukan apa yang disuruhkan oleh dua pengintai ini. Dan kita lihat di ayat yang ke-21 bagaimana tindakan Rahab. Ayat 21 mengatakan, perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu
pada jendela. Bapak Ibu saudara, tali yang dipakai untuk menurunkan itu tali yang berwarna kirmisi itu diikatkan langsung oleh Rahab. Rahab tidak menunda-nunda. Sekali lagi, Rahab tidak menunda-nunda. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, janganlah kita menunda-nunda. Firman Tuhan mengatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini Tuhan berbicara sesuatu kepada Bapak Ibu saudara, biarlah jangan menunda-nunda, bereskan hari ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Segera ambil tindakan. Rahab mengambil sesuatu yang benar. Dia mengikat segera sesudah dia melepas dua pengintai ini. Lewat ayat-ayat ini kita mengerti bahwa rupanya tali kirmisi ini bukan punya dari dua pengintai itu. Mungkin seperti itu. Karena ya tidak ada penjelasan. Bisa jadi ini memang produk dari Rahab, dari hasil apa yang dia kerjakan selama ini dengan rami bahan pembuat serat itu. Apakah ini adalah serat yang dibuat untuk menjadi tali dan diberi warna merah atau seperti apa? Ya, sekali lagi kita tidak mengerti, tapi mungkin bisa seperti itu. Baik, tapi satu hal yang kita bisa ambil kebenaran dari firman ini adalah kita harus segera, jangan menunda-nunda. Ya, selagi dikatakan hari ini. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, segera kita kerjakan hari ini. Dan itu adalah suatu tindakan yang benar bagi Rahab. Ketika kalau dia menunda-nunda, bisa jadi dia lupa. Dan ketika dia tidak ikatkan itu di jendela, maka resiko menjadi tanggungan Rahab. Dan dia mungkin saja bisa binasa. Tetapi dia tidak mau kehilangan keselamatannya. Maka dia segera ikatkan itu menjadi satu tanda, menjadi suatu tanda iman bahwa dia percaya kepada janji dari umat Tuhan ini. Saudaraku, sekali lagi ini adalah tindakan iman. Bisa saja kedua pengintai itu berkhianat kepada Rahab, tetapi Rahab tetap mempercayai apa yang dikatakan oleh dua pengintai itu. Di ayat yang 24, pengintai itu sudah sampai kepada Yosua dan mereka berkata kepada Yosua, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gentar menghadapi kita. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, Yosua menyuruh kedua pengintai ini dengan mengatakan, pergilah ke negeri Yeriko itu. Dan kemudian amatilah, lihatlah. Tetapi ternyata mereka kan tidak melihat, saudaraku. Mereka cuma dengar. Dan yang mereka dengar ini cuma dari seorang perempuan sundal. Tapi luar biasa, saudaraku. Mereka bisa tangkap ini. Ya, itu sebabnya di awal saya katakan ini bukan cuma mereka ini bukan cuma orang-orang yang ahli dalam perang atau ahli di dalam spionase atau pengintaian, tetapi mereka ini adalah orang yang rohani. Karena mereka bisa tangkap Rahab dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Jadi Tuhan pakai mulut Rahab untuk menyampaikan kebenaran ini, dan itu adalah seluruh informasi yang mereka butuhkan. Ya, mereka tidak perlu menyelidik lebih dalam lagi, tapi itulah seluruh informasi yang mereka butuhkan untuk mereka bisa mengalahkan negeri Yeriko. Dan itu dia sampaikan kepada Yosua bahwa Tuhan telah menyerahkan negeri ini kepada kita, katanya, kepada umat Tuhan. Dan akhirnya kita tahu lewat ini semua mereka diteguhkan dan mereka berangkat, ya, dan tembok Yeriko diruntuhkan dan mereka merebut Yeriko, dan itulah kota pertama dari negeri perjanjian yang mereka warisi, yang mereka dapatkan. Bapak Ibu saudara, lewat ayat-ayat ini biarlah kita mengerti Tuhan itu bisa pakai siapa saja.
di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang di dalam PS, kita mungkin cuma ketemu dengan orang-orang yang kelihatannya sangat-sangat bersahaja. Tetapi ketika dia sharing atau menyampaikan sesuatu atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan bisa titipkan itu kepada orang-orang yang mungkin menurut kita sangat-sangat sederhana. Orang yang bersahaja saja. Tetapi kalau kita bisa tangkap itu, maka itu akan menjadi satu yang menguatkan iman kita. Sesuatu yang mungkin menjadi jawaban yang selama ini kita tunggu dari Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar lebih lagi, mau dalam pimpinan Tuhan, untuk kita memperhatikan setiap apa yang Tuhan mau sampaikan, baik itu lewat hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara seiman yang ada bersama-sama dengan kita atau dalam pelayanan atau di dalam PS, persekutuan-persekutuan sel kita, yang walaupun mungkin adalah orang-orang yang sederhana, tetapi Tuhan bisa pakai untuk menjadi saluran dari Tuhan berfirman, memberikan jawaban untuk apa-apa yang selama ini kita butuhkan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana akhirnya di dalam Yosua pasal yang ke-6, setelah tembok Yeriko itu runtuh dan mereka naik menyerbu menyerang seluruh kota itu, dan mereka menumpas semua penduduknya, dan Yosua akhirnya menyuruh kedua pengintai itu untuk menemui Rahab untuk menepati janji mereka. Ya, di ayat yang ke-22 dari Yosua 6 dikatakan seperti ini, begini firman Tuhan, tetapi kepada kedua orang pengintai itu, pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Di ayat yang ke-23 dikatakan, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Ini ayat yang 23. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Saudara lihat, di sini saya garis bawahi di luar perkemahan orang Israel. Jadi karena mereka ini ada bukan dari bangsa Israel, yang tadinya mereka bangsa kafir begitu ya, karena dari negeri Kanaan, mereka itu harus berkemah atau ditaruh di luar perkemahan orang Israel. Oke, nggak apa-apa, saudaraku ya, Rahab bisa menerima itu, dia yang penting dia bisa selamat, saudaraku ya. Tetapi kita perlu mengerti, Rahab itu bukan cuma sekedar ingin selamat dari peperangan ini, saudaraku. Jauh di dalam hatinya, dan Tuhan tahu itu, saudaraku. Yang Rahab rindukan itu bukan mendapatkan selamat lolos dari perang ini, tetapi lebih dari itu. Yang dirindukan Rahab itu adalah dia dapatkan Allahnya Israel, Allah yang hidup, Allah yang punya langit dan bumi ini, Allah yang benar, dan bukan berhala-berhala yang selama ini dia sembah, tapi Allah yang benar. Dan itu yang menjadi kerinduan Rahab. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan lihat ini dan Tuhan temukan Rahab. Ya, di tengah-tengah penduduk Yeriko, Tuhan temukan itu. Apa buktinya? Dikatakan di ayat 23 itu di luar perkemahan. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-25 dari Yosua pasal yang ke-6 dikatakan seperti ini. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Jadi secara jasmani Rahab itu memang tinggal, saudaraku ya, atau berkemah. Perkemahnya Rahab dengan keluarganya itu di luar, saudaraku ya, perkemahan orang Israel atau di luar begitu. Tetapi lewat ayat ini dari ayat 25, Alkitab memberitahu, saudaraku,
Maka diamlah Rahab di tengah-tengah orang Israel. Jadi secara rohani, saudaraku, Rahab sudah menjadi bagian dari umat Tuhan. Dan iman Rahab nggak berhenti sampai di sini. Saudara, ya, kalau selalu dicatat Rahab perempuan sundal itu, Rahab perempuan sundal diulang terus, bahkan sampai di Perjanjian Baru terus diulang seperti itu, saudaraku. Tetapi kita perlu membacanya dengan lebih teliti bahwa Rahab mantan perempuan sundal. Maksudnya seperti itu, saudaraku, ya. Kenapa? Karena kita perlu mengerti bahwa Rahab rupanya tidak lagi melanjutkan pekerjaannya sebagai perempuan sundal. Dia menikah baik-baik, saudaraku, dengan satu pemuda yang bernama Salmon, saudaraku, ya. Itu nama orang, saudaraku, ya, bukan nama ikan, saudara, ya, tetapi nama orang, Salmon. Beberapa orang berspekulasi dengan mengatakan, ya mungkin para ahli, mungkin komentari juga mengatakan bahwa Salmon ini rupanya salah seorang dari pengintai itu, one of the spies, ya, salah seorang dari pengintai itu. Tapi ya, sampai sejauh ini saya belum menemukan, saudaraku, ayat yang menjelaskan itu. Tetapi yang jelas adalah Rahab menikah baik-baik dengan, kenapa saya katakan dia menikah baik-baik? Karena imannya terus tumbuh, saudaraku, ya. Rohaninya itu bukan stuck, berhenti sampai di sana. Kenapa? Karena Alkitab menjelaskan seperti ini, saudaraku. Di dalam Matius pasalnya yang pertama, itu berbicara tentang silsilah dari Yesus Kristus, Mesias itu. Dan Matius pasal 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, ya. Keturunan Daud. Putra Daud, gitu ya, putra Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda, dan seterusnya, sampai kepada ayat yang kelima, dikatakan Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Jadi Salmon itu adalah suami dari Rahab, dan mereka punya anak namanya Boas. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Dan kita tahu kisah Rut, ya, yang lalu kita sudah pernah belajar bagaimana Rut itu tadinya perempuan Moab, kemudian bersama-sama dengan Naomi masuk ke Bethlehem, dan akhirnya dia menikah dengan Boas, dan lahirlah Obed. Siapa ini Obed? Obed adalah kakek dari Daud. Karena Obed punya anak namanya Isai, dan Isai memperanakkan Raja Daud. Ya, betapa mulianya, saudaraku, ya, satu hidup yang seperti ini. Kalau dia bisa masuk, dirajutkan dalam silsilah Yesus Kristus, tentu Rahab tidak berhenti. Setelah dia selamat dari peperangan itu, ya sudah, dia kembali lagi sebagai perempuan sundal, dan dia hidup dengan satu penyembahan kepada ilah-ilahnya atau berhalanya. Maka ceritanya di end, sampai di sana saja, ya, nggak ada kelanjutannya. Tetapi kalau Rahab, kisahnya itu dicatat, bahkan dirajutkan di dalam silsilah Yesus Kristus, saya sangat percaya bahwa Rahab tinggalkan semua hidupnya yang lama, dia masuk dalam satu hidup yang baru, dan Rahab terus tumbuh di dalam imannya, bahkan mencapai satu tingkatan iman yang begitu indah, dan dia bisa masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Tidak banyak perempuan yang dicatatkan di dalam silsilah Yesus Kristus, tetapi Rahab masuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, betapa mulianya hidup seperti ini. Tadinya dia cuma sekedar perempuan sundal, a harlot, prostitute, ya, tetapi dia bisa menjadi pahlawan iman. Bahkan dia bisa masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Apa ini artinya? Itu artinya dia masuk di dalam kitab kehidupan. Namanya tercatat di sana dan tidak hilang. Saudaraku, dia masuk di dalam keselamatan kekal. Bukan cuman selamat dari perang, tetapi dia masuk di dalam kerajaan surga. Saudaraku,
Inilah yang Tuhan rindukan, untuk kita bisa memiliki satu iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Mulai dari kita menerima keselamatan itu, tapi tidak stop sampai di sana, tapi iman kita terus tumbuh sampai kita mencapai puncaknya. Dan itu kita masuk di dalam kerajaan surga, tembus sampai ke sana di dalam kerajaan surga. Dan itulah satu kehidupan yang mulia, saudaraku, ya, bukan cuma sekedar kita cari yang di dunia ini. Mulia di dunia itu bukan satu yang salah, tetapi jangan cuma sekedar mulia di dunia, tetapi tidak tembus sampai kerajaan surga. Yang kita cari adalah mulia di dalam kerajaan surga. Tentu kita juga melakukan hal-hal yang pantas, hal-hal yang mulia di dunia ini, iya. Dan itu yang Tuhan mau. Tetapi bukan kemuliaan cuma sekedar di dunia ini yang Tuhan maksudkan. Tetapi seperti kita sudah belajar dari kisah Rahab, yang tadinya seorang perempuan sundal, bisa menjadi moyang atau masuk di dalam silsilah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita, boleh menumbuhkan iman kita untuk kita lebih memperhatikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma menjadi suatu kebiasaan kita mendengar, tetapi kita perhatikan baik-baik. Dan itu membuat iman kita terus tumbuh dan sampai kepada puncaknya. Seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kalau saat ini kami mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami memiliki satu hati seperti tanah hati yang subur Tuhan. Untuk firman-Mu itu Tuhan bisa berbuah-buah. Bukan cuma sekedar 30 atau 60, tetapi bisa sampai 100 kali ganda Tuhan. Dan seperti yang Engkau mau Tuhan, apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami itu boleh digenapkan Tuhan. Biarlah tidak ada satupun Tuhan yang gagal, tetapi semuanya boleh digenapkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mungkin selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu karena keterbatasan waktu. Tetapi biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara. Engkau yang terus Tuhan menguatkan. Engkau yang terus lewat Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap pribadi, kepada setiap umat-Mu. Untuk kebenaran firman-Mu itu boleh dialami, boleh digenapkan di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Tuhan, nama-Mu berdoa saat ini. Mungkin ada di antara umat Tuhan yang mengalami kelemahan dalam tubuh. Apapun sakit penyakitnya, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Minta belas kasihan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang berlubang, yang penuh kuasa itu saat ini menjamah Tuhan. Untuk umat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus. Biarlah Kau jamah Tuhan. Dan kesembuhan yang dari Tuhan Yesus itu terjadi. Dan boleh dimiliki Tuhan, dialami oleh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga sembuh di dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini mengalami kesusahan, problem. Apakah itu masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah hubungan suami istri, anak orang tua, atau masalah dalam pekerjaan. Apapun itu yang mereka hadapi, Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau tampil Tuhan, menyelesaikan, menolong Tuhan, menjadi solusi Tuhan, memberikan solusi kepada umat-Mu di dalam nama Yesus. Pertolongan yang dari Tuhan, terimalah saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu. Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk nafkah Tuhan. Biarlah saat ini umat-Mu yang mengalami Tuhan kekurangan,
yang mengalami kesulitan di dalam nafkah, dalam pekerjaannya Tuhan. Hamba memintakan berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah sumber berkat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang daripada-Mu itu nyata Tuhan. Iya dan amin. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan saat ini untuk nafkah-nafkah-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan atas gembala sidang kami Tuhan. Terus Tuhan dalam pengurapan-Mu untuk Tuhan pembukaan firman-Mu Engkau tambah-tambahkan. Supaya umat-Mu Tuhan semakin mengerti Tuhan. Semakin Tuhan dibekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat Bapak Gembala kami Tuhan, di mana firman-Mu dibukakan dan itu terus Tuhan menumbuhkan kami dan itu terus memimpin kami Tuhan masuk di dalam rencana-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, istimewa juga untuk kota kami Surabaya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah keselamatan yang dari Tuhan boleh sampai Tuhan di kota kami ini, bahkan sampai ke seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Dan lebih banyak lagi Tuhan, jiwa-jiwa boleh mengenal dan boleh menerima keselamatan yang dari Yesus Kristus Tuhan. Dan sejahtera-Mu Tuhan, keselamatan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan, Kau curahkan Tuhan atas negeri ini. Dan Indonesia Tuhan, boleh segera Tuhan dilaluhkan dari pandemik ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati juga para medis, dokter-dokter, perawat-perawat, Tuhan yang ada di garda depan, Tuhan menolong melindungi mereka. Bapak Presiden dengan seluruh jajaran menteri, dengan seluruh Tuhan pejabat di daerah, Tuhan juga memberkati, memberi hikmat, dan biarlah mereka boleh mengerjakan pemerintahan ini dengan takut akan Engkau, dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Sehingga sejahtera dan berkat yang dari Tuhan itu boleh dialami oleh bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan akhirnya saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya dicurahkan dengan limpahnya atas kita, menuntun langkah-langkah hidup kita hari lepas hari sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Semua yang percaya dan mau terus tumbuh di dalam iman dan menerima berkat-berkat ini, sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.